Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur bangsa dan setanah air. Jumpa lagi di channel Jagat Lupitus. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Saat podcast bersama KBN Nusantara, Gus Fakih KRT Wirahadiningrat menyampaikan terkait dengan bagaimana keindonesiaan jati diri orang-orang Nusantara. Hal itu ditegaskan oleh Gus Mar bagaimana terkait dengan tantangan FPI Jakarta Selatan. Ditegaskan bahwa selaku punggawa PWI-LS tidak akan menanggapi, karena itu tidak dimaui dari PWI-LS baik di Demak dan di lainnya, karena akan berbenturan dengan putra-putra Nusantara itu sendiri yang diharapkan bagaimana bertemu bersama dengan mereka yang menantang seperti Pak Rizik Syihab dan para klan Yaman yang notabene disinyalir ingin memecah belah putra-putri Nusantara. Dipertajam oleh Gus Fakih terkait hal tersebut bagaimana jiwa dan gen saat sebelum Wali Songo datang menancapkan tonggak ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan menantang, menatap pun tidak berani kepada putra-putra Nusantara, sehingga perlunya sebuah penegasan. Jangan sampai melebihi kesabaran putra-putra Nusantara akan sangat berbahaya manakala gen putra Nusantara bangkit untuk meladeni apa yang dimaui dari Rizik Syihab ini. Lebih jelasnya mari kita simak podcast antara KBN Nusantara Gus Mar bersama KRT Wirahadiningrat Gus Fakih lewat video berikut ini. Sekali lagi mohon maaf, engkang hormati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Pada malam hari ini saya alhamdulillah kebetulan bertemu bareng-bareng dengan KRT Fakih Wirahadiningrat dari Pasuruan, Jawa Timur, kemudian dengan Pak Sugimin dari Banyumas, mantan aktivis NII, Negara Islam Indonesia. Ini friendnya Ken Setiawan. Gurunya ya, oh guru pakarnya berarti ya, yang merekrut senior ya. Senior. Dan satu lagi dengan Mas Win Askar Mataram dari Banyumas juga. Nah, alhamdulillah malam hari ini kita silaturahim dan tentu ada hal yang saya kira bermanfaat untuk kita obrolkan terkait dengan konsep kita berhubul waton, mencintai tanah air, mencintai bangsa negara yang sebagai orang Nahdliyin diajarkan bahwa itu hukumnya adalah wajib. Hubul waton minal iman, bagian dari ajaran agama, bagian dari keimanan. Sehingga ketika ada seseorang, ada kelompok dari manapun, apalagi dari keturunan imigran dari bangsa asing, termasuk bangsa Yaman kok, berani coba-coba mengusik, merusak waton kita, bangsa kita, tanah air kita, ya maka wajib hukumnya untuk kita perangi, wajib hukumnya untuk kita lawan. Dan kita berkeyakinan bahwa melawan mereka adalah bagian dari jihad, bagian dari melaksanakan ajaran agama. Dan perkembangan terbaru nih Mas Fakih, sebagaimana saya kira sudah banyak tahu juga tentang bagaimana provokasi Rizik Syihab yang sekitar 3 harian sebelum hari Idul Fitri, sebelum hari raya Idul Fitri, memprovokasi massa, mengobarkan perang melawan rakyat Nusantara yang dia sebut sebagai kelompok monyet, gitu. Bahkan menyebut jenderal-jenderal monyet yang ditengarai dibalik atau membackup, ini klaimnya Rizik Syihab. Bahkan kemudian itu provokasi itu dimakan mentah-mentah oleh sekelompok orang pengikutnya
di antaranya di Karanganyar kan, Jawa Tengah dan di tempat lain nantang-nantang mempersekusi dan lain sebagainya. Padahal sebelumnya sudah kita tegaskan, kita ladeni tantangan perangnya Rizik Syihab, tetapi bukan kita menginginkan perang bentrok clash dengan sesama anak bangsa pribumi Nusantara. Sejak awal Banyumas meladeni tantangan Rizik Syihab, tetapi yang kita ladeni adalah Rizik Syihab dan seluruh klan Yaman. Silakan mau model apa, mau sendirian atau mau rombongan silakan, tetapi seluruhnya adalah klan Yaman, klan Pahlawi yang kita nilai sebagai klan pembuat gaduh di negara ini, yang selama ini mengganggu keutuhan dan kenyamanan hidup berbangsa dan bernegara sejak 2014 kalau kita mau lihat mundur lebih jauh sampai hari ini. Nah, makanya ketika kemarin ada tantangan dari kelompok masyarakat di antaranya di Jakarta gitu ya, nantang-nantang Laskar Sabillah dari Demak gitu. Menurut saya itu salah alamat. Kita tidak menantang sesama anak bangsa gitu. Kita tidak menantang sesama warga pribumi. Banyumas pun tidak akan meladeni tantangannya Front Persaudaraan Islam yang ada di Jakarta, karena kita tidak bermusuhan dengan sampean. Yang kita hadapi adalah klan Pahlawi Yaman, keturunan imigran Yaman yang dipimpin oleh Rizik Syihab ini yang selalu membuat gaduh. Ya, Mas Win, kalau perlu nggak apa-apa lah orang Banyumas ngalah ditantang oleh Persaudaraan Islam, kan bukan itu. Tapi yang kita inginkan, kalau gentle laki-laki Rizik Syihab dan klannya, ya maju sendiri. Mau seperti apa gitu. Siapa yang mau diajuin, Rizik Syihab, Bahar Smith atau siapa? Mau rombongan, kalau rombongan hitung berapa orangnya, begitu. Mau di mana? Tetapi jangan warga negara, jangan anak-anak Nusantara, warga pribumi. Bukan itu yang kita kehendaki. Oke, makanya kita juga tidak terlalu merespon dengan suaranya pengikutnya Rizik Syihab yang di Jakarta khususnya itu, karena bukan itu yang kita maksudkan. Tapi yang kita maksudkan adalah Rizik Syihab yang mengobarkan, memprovokasi perang. Nah, itu diantara dinamika terkini yang terjadi, Mas Fakih. Jadi barangkali Pak Jenengan punya perspektif lain apa yang harus kita sikapi. Moga Mas Fakih dulu. Baik, terima kasih banyak. Pakai mic dulu. Ya itu. Nanti kan ya. Terima kasih kepada Bung Agus Mar dari KPN Nusantara dan juga channel KPI Laskar Sabillah Banyumas Raya. Berbahagia sekali bisa di petang ini hadir di Bumi Panas. Sebenarnya ini mampir sebentar sekaligus tabarukan kepada senior, kepada guru kami Mas Agus Mar yang jelas dalam organisasi adalah memang senior kami, maka kami yang muda harus sowan ke sini. Dan kebetulan dalam rombongan kami ini sahabat saya ini Bung Ahmad Sudimin, saudara saya ini adalah dedengkot di NII, mantan aktivis ex NII. Insya Allah bisa dicari jejak digitalnya di TV One. Ya. Waktu itu kalau nggak salah beliau bertestimoni bagaimana melakukan perampokan ya atas nama agama, melegalkan kejahatan atas nama agama untuk suatu cita-cita negara Islam Indonesia, bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara tauhid. Tapi alhamdulillah sekarang sudah kembali ke pangkuan NKRI dan memahami bahwa ternyata NKRI ini sudah bersyariah, sudah sesuai dengan kaidah agama, bahwa Pancasila tidak ada satupun silanya yang bertentangan dengan Al-Quran atau ajaran agama. Semuanya dilandasi oleh nilai-nilai dari agama Islam itu sendiri, dan saya yakin juga dilandasi oleh keluhuran nilai-nilai mulia dari seluruh agama lain yang ikut membangun NKRI kita. Bung Ahmad Sudimin datang ke sini sekaligus juga dari pertanyaan dari Bung Agus Mar tadi, ini momentum yang bagus sebenarnya. Karena apa? Karena ini sebenarnya bangsa kita ini kan terlalu permisif, terlalu sabar.
sebagaimana yang diajukan gugatan uji kewarganegaraan oleh Bung Subhan ke Mahkamah Konstitusi, bahwa ternyata memang pelaksanaan hukum di negeri kita ini memang terjadi tebang pilih atau diskriminasi, Bung Agusman. Ketika kemudian berlaku dua undang-undang kewarganegaraan, kalau tidak salah tahun 47 dan 58, pada saat itu kemudian mencoba untuk meluruskan pasal 26 ayat 1 tentang kewarganegaraan dan ayat 2 tentang kependudukan. Itu etnis Cina itu dipaksa untuk mengajukan kewarganegaraan dan mereka berbondong-bondong melakukan itu. Tetapi dari klan Arab yang menurut sensus terakhir sebenarnya jumlahnya nggak terlalu banyak sih, cuma bikin bising aja, bikin rusuh aja mereka. Menurut sensus 2010 jumlah mereka cuma 0,1%. Artinya kalau jumlah penduduk Indonesia ini 280 juta, mereka cuma 280.000. Dan untuk yang Al-Irsyad ini sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu mengglorifikasi nasab mereka, tidak mencoba untuk merasa ras mereka lebih mulia, karena mereka sadar sudah hidup di alam kemerdekaan dan tidak lagi ada segregasi kelas sebagaimana zaman kolonial. Yang sebelahnya, yang klan Ba'alwi, yang kemungkinan sekitar jumlahnya 150-an ribuan. 150.000, tapi ini bikin reseh sekali. Mengaku cucu Nabi, rasnya paling mulia. Terus kemudian menganggap pribumi Nusantara ini adalah jongos-jongos mereka mengklaim sebagai majikan dan lain sebagainya. Ini yang ternyata akar dari pengakuan cucu Nabi ini membuat kejahatan yang kemana-mana, merembet kemana-mana. Seolah-olah mereka ini punya otoritas paling tinggi di dalam agama dan berhak untuk menghina, merendahkan ulama-ulama pribumi Nusantara, hingga Wali Songo pun yang jelas-jelas berjasa menancapkan dakwahnya pertama kali di Nusantara, beberapa generasi lembaga kewali songoan ya, gitu. Seperti yang kita ketahui sejak era Kediri, bahkan Kediri, kemudian ke Majapahit hingga Demak dan seterusnya. Ini mereka hina juga, mereka belokkan dan mereka hina. Dan ulama-ulama Nusantara dibilang 70 ulama non Habib yang alim itu lebih hina, lebih rendah dibanding telapak kakinya seorang Habib yang ahli maksiat dan sebagainya. Cerita khurafat, mereka mengunggul-unggulkan Tarim, Yaman dan sebagainya. Seolah mereka di bumi Nusantara ini mereka hanya sebagai tempat untuk buang hajat atau cari tempat makan saja, tapi mereka tetap memuji-muji Tarim. Padahal di Tarim sendiri, di Yaman sendiri, di Hadramaut sendiri, mereka tidak diakui sebagai bagian dari keluarga Nabi. Mereka juga dianggap imigran karena dulu ngakunya dari Irak, kan begitu. Mereka yang ngaku cucu Nabi tapi tidak punya pengakuan di Yaman maupun di Irak ini semakin lama semakin merajalela kejahatannya. Bukan saja ketika mereka zaman kolonial Belanda, mereka menjadi antek Belanda, bekerja untuk Belanda, berangkat gratis oleh kapal Belanda, dapat gaji, dapat tanah, menjadi mufti, menjadi kapiten, seperti ayahnya si Imam Monyet. Ini bapaknya kerja katanya di apoteknya Belanda. Artinya jelas pengakuan bahwa bapaknya pun juga kerja menjadi jongosnya Belanda, kerja di apoteknya Belanda. Jadi begitu, kerja di usaha-usahanya, sektor-sektor usahanya Belanda, kolonial Belanda. Dan kemudian tiba-tiba sekarang keturunannya mengaku menjadi imam besar umat Islam dan melakukan provokasi-provokasi, melakukan gerakan moral dan sebagainya, padahal dia amoral. Jelas chat mesumnya dengan si Firza Shihab, jelas bahwa dia makar melawan Pancasila, mendukung ISIS, mendukung gerakan terorisme dan lain sebagainya. Jelas bahwa dia dulu dengan gerakan pentungannya di setiap hari-hari besar keagamaan, orang pakai atribut-atribut agama lain, mengucapkan Natal dan sebagainya, diserang dengan masif hingga kemudian puncaknya tahun 2017 memanfaatkan isu gubernur Pilgub Jakarta. Pada saat itu negara tiba-tiba tersentak kaget bahwa mereka yang dianggap tidak berbahaya, yang mereka dianggap ubudiyahnya, muamalahnya sama dengan ormas terbesar Islam NU, kemudian mereka yang dianggap cucu Nabi dan kita berhusnudzon, ternyata melakukan kejahatan yang hampir-hampir mengancam dan disintegrasi atas nama sektarianisme di dalam republik ini. Kemudian terjadi gerakan kritis untuk melihat keabsahan nasab mereka, dan mereka
sudah disodori kitab nasab, disodori bukti sejarah, ditanya isbat nasabnya, dan hingga tes DNA. Bahkan di antara mereka, Bung Agus Mar juga tahu, ada beberapa oknum dari habaib yang sudah telah dites DNA. Yang satu jelas-jelas berkhianat sesuai kesepakatan, kalau dia nggak lolos J1 FGC 10500 sebagai markernya Imam Ali, ternyata sekarang berbalik arah. Yang lainnya tidak berani bernarasi, katanya takut dipersekusi. Lah ini makin lama mereka dibiarkan, ini bukan semakin tobat, bukan semakin insaf, tetapi malah nantang-nantang, malah memprovokasi pribumi untuk dibenturkan dengan sesama pribumi. Maka saya sangat sepakat dengan narasi organisasi pejuang kebangsaan termasuk PWI Laskar Sabila Banyumas ya, yang tidak akan meladeni tantangan dari pribumi, tetapi khusus untuk meladeni tantangan perang dari si dari si imam monyet ini, kan begitu. Saya kata imam monyet karena kurang ajar sekali. Dia di negeri orang, mungkin terindikasi dia masih WNA, dia berani menginjak-injak harkat martabat dan memecah belah kebangsaan di Nusantara ini. Ini sudah kurang ajar sekali. Orang Nusantara setelah menjadi mayoritas Islam ini menjadi orang yang lebih sabar, menganut, ngalah, ngalih, baru ngamuk. Mungkin ini kalau dibiarkan, kalau pribumi sudah pada fase ngamuk, saya tidak ngerti apa yang akan terjadi nanti. Mungkin masif akan terjadi operasi-operasi atau mungkin main hakim sendiri di tiap daerah. Itu yang tidak kita inginkan. Ketika rakyat marah, kesabarannya sekian lama sudah terbendung, kemudian diuji coba terus, digarai, atau kemudian kalau bahasa Jawa Timur nyala-nyala terus ya dikerjain terus, lama-lama kan bisa jebol kesabaran ini. Nah, ini yang kita takutkan. Ayolah pemerintah harus turun untuk menyelesaikan polemik nasab ini. Gampang kok untuk mengkoreksi atau memverifikasi kaidah nasab siapa cucu Nabi dan tidak. Sebenarnya gampang sebenarnya. Cuma kalau ini dibiarkan terus, maka ya jangan salahkan ketika pribumi nanti betul-betul habis kesabarannya. Sebelum pra-Islam, jangan coba-coba imigran di Nusantara ini petentang-petenteng. Menurut Antonio Pigafetta, seorang ilmuwan dan penjelajah Itali, tidak ada bangsa yang pernah dia keliling seluruh dunia yang paling sombong, paling arogan, paling keras kepada pendatang kecuali pribumi Nusantara ini. Jangan coba-coba menatap mata orang pribumi Nusantara, pasti akan dihajar. Kalau melawan pasti akan dibunuh. Ini kesaksian dari Antonio Pigafetta tentang pribumi Nusantara. Begitu Islam datang, kita mengenal Rasulullah kita sebagai penyempurna akhlak. Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Pribumi Nusantara yang menjadi mayoritas Islam ini kemudian lebih sabar, hingga kemudian menjadi lebih permisif hingga sekarang ini. Tetapi kalau kemudian ini dibiarkan terus, saya yakin, hakul yakin, watak asli bangsa pribumi Nusantara yang punya harga diri tinggi akan bangkit pasti. Iya pasti kita akan bangkit. DNA ngamuknya pasti nanti keluar. DNA kita pasti akan marah. Dan ingat, DNA haplogrup G ini bukan DNA petarung dan pejuang. Dimanapun mereka kalah kok. Peradaban mereka haplogrup G Kaukasus ini hancur lebur oleh Mongol, oleh Kievan terus. Kemudian mereka menjadi budak ke sana kemari. Kalah mereka ini. Mereka hanya bisa menipu dan menipu. Seperti Yuya di Mesir misalnya, menipu untuk menjadi mempengaruhi Amenhotep untuk menjadi Fir'aun misalkan. Pertama kali Fir'aun menjadi Tuhan ya Amenhotep, dikompor oleh si Yuya haplogrup G ini. Dan inilah jangan sampai terjadi. Maka Indonesia ini negeri yang besar, makmur, subur, kaya akan tambang, pertanian, kaya akan plasma nutfah, kaya akan sumber biologis, kaya akan oksigen, bahkan paru-paru dunia. Jangan mau dibodoh-bodohi oleh mereka yang mengaku datuknya hebat, ternyata dari negeri yang sampai sekarang melarat, hancur, lebur, kacau, miskin, gersang di Yaman sana. Jangan mau dibodohi. Orang itu dilihat dari karyanya. Bung Agus Mar dihargai orang karena karyanya, karena prestasinya, karena channel YouTube-nya yang hebat kebangsaan dan diakui oleh semua pemangku negara. Nah, begitu juga Nek Wali Songo dihargai karena karyanya membangun peradaban Islam yang luhur, yang luar biasa, rahmatan lil alamin. Pada akhirnya murid-muridnya, penerusnya dengan Nahdlatul Ulama, dengan Muhammadiyah membangun NKRI, yang NKRI ini sangat menjadi negeri yang luar biasa. Tapi mana datuk-datuknya Pak Alwi? Hingga sekarang tarim loh, mengaspal jalannya loh, tidak bisa. Kalau banjir mesti ledok, mesti
mesti licin, mesti jalannya nggak bisa dilalui. Karena apa? Karena bercampur antara tanah liat dengan air hujan dan banjir dan tidak bisa membangun infrastruktur. Ini saya heran dengan pribumi Nusantara yang masih mudah dibodohi. Tanyakan saja kepada junjungan kalian, ente Beb ngaku cucu Nabi, mana pengakuan dari Yaman? Stempelnya dari Nakoba Yaman mana Beb? Ente katanya dari Irak, minta stempel nasabnya dari Irak. Itu aja simpel pembuktian. Saya ngaku keturunan dari Jogja, saya harus diakui oleh keluarga saya di Jogja. Tidak bisa saya stempel sendiri di Pasuruan atau di Banyumas, kan begitu? Begitulah. Artinya dengan hadirnya XNII dan tadi sudah banyak, ini sebagian sudah bubar di dalam kongko-kongko kita, tapi Bung Sugimin tetap setia untuk ikut dalam podcast ini. Maka monggo Mas Agus.